Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya zal jalali wal ikrami ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al-mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyina imamil mursyidin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada ibu-ibu jamaah pengajian, baik yang dari Majelis Taklim Al-Amnul Huda Sinar Agung Pulau Panggung maupun ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Jamiatul Wasliyah Sindang Marga Pulau Panggung, yang mana selama adanya wabah penyakit corona, kita dalam pengajian tidak diaktifkan, tapi untuk mengobati rasa rindu kita yang mana selama ini kita sering berjumpa di majelis, maka sengaja saya membuat suatu acara di pengajian ini, mudah-mudahan dapat disimak, dipelajari, agar apa yang telah kita pelajari di majelis kita di waktu-waktu yang lalu, insya Allah dapat ingat kembali. Juga kepada rekan-rekan saya, saudara-saudara saya dari Ika Pantu yang dulu pernah mengikuti tausiah yang saya berikan, mudah-mudahan dengan adanya acara pengajian yang saya laksanakan pada kesempatan ini juga dapat mengingatkan, menyegarkan kembali materi-materi yang pernah saya berikan. Pada waktu kita hadir di majelis ataupun di dalam acara Ika Pantu, saya pernah menyampaikan 4 perkara, yang mana 4 perkara ini menjadi tamu wajib bagi kita semua. Di antaranya pertama yang akan datang kepada diri kita masing-masing, yaitu nikmat. Nikmat dari Allah yang tidak terhitung nilainya, kita rasakan setiap hari, maka itu harus pandai-pandai kita memasangkan apa yang diberikan oleh Allah. Seperti ketika datang nikmat pada diri kita, maka kewajiban kita adalah banyak-banyak bersyukur. Kemudian akan berlalu nikmat-nikmat itu yang kita syukuri berganti dengan ketaatan. Untuk menindaklanjuti syukur kepada Allah, maka kita harus banyak taat kepadanya. Bagaimana apabila tamu yang namanya taat ini datang kepada kita? Kita harus banyak menyadarkan diri bahwa kita aslinya tidak ada apa-apanya. Manusia yang lemah tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, melainkan adanya pertolongan Allah SWT pada diri kita masing-masing. Karena itu apabila di bulan Ramadan ini kita rajin berpuasanya, rajin sholat malamnya, itu semata-mata karena pertolongan Allah SWT. Maka kembali kita sadarkan diri bahwa kita manusia biasa yang tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya yang ada di rumah, yang senantiasa beribadah di bulan Ramadan ini dengan istiqomah kepada Allah SWT, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Yang ketiga, tamu yang akan datang kepada kita, yaitu maksiat. Apa itu maksiat? Semua pekerjaan yang menyebabkan dosa kepada Allah, itu adalah maksiat. Karena itu apabila kita melaksanakan atau melakukan maksiat, baik sengaja maupun tidak sengaja,
maka kita punya kewajiban yaitu untuk banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini kita banyak beribadah, di samping banyak beribadah taat kepada Allah, juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang keempat, tamu wajib yang akan datang kepada kita adalah mudarat atau bala alias musibah. Apa itu musibah? Segala sesuatu yang tidak pernah kita harapkan kehadirannya terjadi. Seperti yang sedang kita alami sekarang ini. Tentu kita ingin berpuasa dengan tenang, kita ingin beribadah di malam hari tarawih bersama-sama. Tetapi dengan adanya wabah penyakit yang sekarang melanda negeri kita, maka kita maklum, kita dianjurkan untuk beribadah di rumah saja. Tapi insya Allah dengan pertolongan Allah, wabah ini akan segera diselesaikan oleh Allah. Wabah penyakit ini diangkat oleh Allah sehingga nanti kita dapat kembali beraktivitas sebagaimana yang kita harapkan bersama. Nah, untuk menyikapi apa yang lebih bagus di dalam menghadapi musibah, sesuatu yang tidak kita inginkan ini, itu tidak lain adalah bersabar. Bersabar dan bersabar. Kemudian ada yang bertanya, harus sampai kapan kita bersabar? Sayyidina Ali pernah memberikan jawaban tentang pertanyaan ini. Insya Allah jawab beliau, bersabarlah kamu sampai setannya kalah. Bersabarlah sampai setannya kalah. Kalau 1, 2, 3 dan seterusnya itu belum cukup untuk bersabar, maka kita harus bersabar sampai setannya kalah. Untuk memudahkan mengingat itu, apabila datang nikmat, tentu kita bersyukur. Apabila datangnya taat, kita sadarkan diri. Apabila datang maksiat, kita minta ampun pada Allah. Apabila datang musibah, kita bersabar. Disingkat, biar kita enak dalam kehidupan sehari-hari ini, kemana-mana jangan tinggalkan sasa istri. Apa itu sasa istri? Sa yang pertama yaitu sadar. Sa yang kedua adalah sabar. Isnya banyak-banyak istighfar. Terinya banyak terima kasih. Terutama kepada Allah SWT, bersyukur. Tapi syukur kita kepada Allah biar lengkap harus juga berterima kasih kepada sesama manusia. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka belumlah dia bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan uraian singkat pada malam hari ini dapat kita jadikan pelajaran untuk penyegaran kembali. Insya Allah dalam pengajian-pengajian yang akan datang kita dapat berjumpa dengan izin Allah SWT. Itulah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kalau berkenan dapat kita lanjutkan pada lain waktu. Atas segala kekurangan, saya pribadi mohon maaf dan saling doakan. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita dibukakan pengetahuan yang seluas-luasnya oleh Allah, mendapatkan 3 bagian dari Ramadan, malam penuh maghfirah, malam penuh rahmat, dan ampunan dari Allah SWT. Itulah yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.